Halo, aku Regina. Kali ini aku mau bahas sedikit mengenai emosi negatif. Apa sih emosi negatif itu? Apa penyebabnya? Apa dampaknya? Dan gimana sih cara kita ngelepasin emosi negatif yang ada di dalam diri kita? Tapi sebelum kita bahas tentang emosi negatif, kita juga harus tahu ya apa emosi itu. Nah, makanya sekarang aku mau bahas sedikit atau aku mengulas sedikit tentang emosi. Jadi, emosi itu adalah bentuk komunikasi yang dapat mempengaruhi orang lain. Menurut Franken sendiri, emosi itu merupakan hasil interaksi antara faktor subjektif, faktor lingkungan, dan faktor biologis. Dengan kata lain, emosi ini muncul pada saat manusia berinteraksi dengan lingkungan dan merupakan hasil upaya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, pada dasarnya emosi ini terdapat menjadi dua ya. Ada emosi negatif, ada juga emosi positif. Nah, si emosi negatif ini sifatnya destruktif atau merusak baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kok orang lain bisa sih terlibat di dalam emosi negatif kita, padahal kan orang lain itu jatuhnya faktor eksternal ya. Tapi kan kita itu makhluk sosial ya, kita hidup berdampingan. Nah, terus emosi atau perasaan itu pada dasarnya akan menimbulkan suatu perilaku gitu. Nah, sekarang kita balik lagi, emosi negatif sendiri itu identik dengan perasaan yang kurang menyenangkan. Kayak misalkan ketakutan, khawatir, cemas, benci, panik, marah, dan lain-lain gitu. Nah, emosi negatif yang berlebihan itu dapat membuat individu bertindak dan berasumsi negatif pada dirinya sendiri dan orang lain. Makanya kenapa orang lain juga akan berpengaruh atau orang lain akan terlibat dalam emosi negatif yang muncul di dalam diri kita. Nah, di mana ketika kita merasakan emosi negatif ini, dampak yang kita rasakan adalah semua itu menjadi negatif gitu. Perasaan kita jadi negatif, kita jadi sensitif, tidak menyenangkan, dan cenderung menyusahkan. Nah, kemudian apa sih penyebab munculnya emosi negatif? Jika suatu hal muncul pasti karena adanya sebab tertentu ya. Sama halnya dengan emosi negatif, emosi negatif juga biasanya muncul karena adanya sebab tertentu. Nah, penyebab emosi negatif ini terjadi karena adanya sebuah keputusan, hasil, atau suatu hal gitu yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan, harapan, atau ekspektasi kita sehingga menimbulkan pertentangan di dalam hati dan pikiran kita. Nah, inilah yang kemudian memicu munculnya emosi negatif di dalam diri kita. Nah, sekarang saya beri contoh. Jika kita ibaratkan diri kita itu sebagai sebuah wadah emosi gitu ya. Kemudian kita isi sedikit demi sedikit wadah emosi tersebut dengan emosi negatif tanpa mengeluarkan emosi sama sekali gitu. Jadi kita isi terus tapi tidak dibuang. Nah, itu kan nanti lama-kelamaan dia akan penuh dan meluapkan. Nah, itulah yang kemudian kadang kita tuh suka tiba-tiba ngerasa marah, tiba-tiba ngerasa kesel, tiba-tiba ngerasa jengkel. Karena apa? Karena ya emosi negatif di dalam diri kita itu sudah menumpuk gitu. Dan pasti akan meluap suatu waktu. Kemudian, apakah emosi negatif itu merupakan hal yang salah? Tentunya tidak ya, karena hal tersebut tentu akan selalu dialami oleh semua orang dan juga emosi atau perasaan itu memang harus diungkapkan atau diekspresikan. Jadi tidak baik ya jika kita terus-terusan memendam emosi negatif di dalam diri kita karena akan memberikan dampak seperti yang tadi saya katakan. Kemudian, mengapa sih emosi itu perlu untuk diekspresikan? Pengekspresian emosi itu perlu untuk fungsi kesehatan diri secara fisik, psikologis, sosial, dan pekerjaan supaya kita tidak gampang stres dan emosi kita tuh dapat tersalurkan gitu, tidak mendek atau tidak tertahan di dalam diri kita. Nah, terus gimana sih cara kita melepaskan emosi negatif yang ada di dalam diri kita? Cara paling basic itu adalah untuk memahami, mengetahui, dan mengenal diri kita lebih jauh lagi.
sehingga kita memiliki kontrol diri yang baik untuk meminimalisir emosi negatif yang muncul dalam diri kita gitu. Biasanya dengan kita mengenal diri kita lebih jauh lagi, kita itu pasti memiliki kontrol diri yang baik gitu. Jika kita memiliki kontrol diri yang baik, kita itu pasti memiliki problem solving atau pemecahan masalah gitu jika emosi negatif kita muncul. Nah, misalkan sebagai contoh, gimana sih caranya kalau misalkan aku lagi marah gitu? Aku harus apa? Jika kamu memiliki problem solving itu kamu cenderung akan memiliki pilihan-pilihan di dalam otak kamu gitu, kayak aku harus bercerita kepada orang lain, aku harus ngapain gitu. Nah, itulah cara-cara melepaskan emosi negatif pada diri kita. Sekian, terima kasih. Nah, setelah tadi kita bahas tentang emosi negatif, kayaknya kurang afdol ya kalau misalkan aku nggak kasih rekomendasi buku terkait apa yang tadi aku omongin gitu. Nah, makanya sekarang aku mau kasih beberapa rekomendasi buku mengenai emosi. Yang pertama ada Emotional Healing Therapy, ini buku dari Irma Rahayu. Kemudian ada Jurus Jitu Mengelola Emosi, ini bukunya Ken Liner. Selanjutnya ada Seni Berdamai dengan Emosi. Ini buku yang paling banyak dimilikin sama orang kayaknya. Hampir semua orang sekarang punya buku ini ya. Dan kayaknya laris manis juga di Gramedia. Apalagi kalau bukan buku dari karyanya Asti Musman. Selanjutnya ada Be Free and Happy. Ini ada dari karyanya Triyono Kartono. Selanjutnya ada Control Your Emotion. Ini dari Amira Alexandra. Kemudian ada Memahami dan Mengelola Emosi dari Aloysius J. Miradinora. Dan yang terakhir, rekomendasi buku dari aku itu ada Make Your Emotion Work For You. Ini karyanya J. Maurus. Segitu aja, thank you.